Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Saya harap semua sehat-sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari Big Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, mari kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan yang merupakan tuntunan dan kekuatan bagi kehidupan kita. Saat ini saudara sekalian, banyak orang yang mengalami kekhawatiran, ketakutan untuk masa depan yang semakin suram akibat COVID-19 melanda dunia. Saudara sekalian, situasi seburuk apapun yang terjadi, kita harus tetap optimis saudara sekalian. Karena masa depan sungguh ada. Harapan kita itu tidak akan hilang saudara sekalian. Tuhan kita itu hebat dan berkuasa. Tuhan sanggup menolong akan saudara-saudara dan saya. Percayalah, Dia tidak akan tinggalkan kita. Kita harus percaya. Ada amin saudara? Mari kita menguatkan hati kita melewati segala persoalan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk mengatasi segala persoalan yang kita hadapi? Katakan dengan iman, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
percaya Dia tidak meninggalkan kita. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Engkau setia Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami besarkan Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita harus percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Kami mau menyerahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terangi hidup kami, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, tidak tersesat. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau besarkan Engkau. Engkau yang layak untuk menerima segala kemuliaan, hormat, pujian, kuasa sampai selama-lamanya. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu, supaya
benar-benar menjadi corong, penyambung lidah daripada Tuhan, menyampaikan isi hatimu kepada jemaatmu. Dan biarlah Engkau teguhkan dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh melihat mujizat terjadi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil di dalam 1 Samuel 17. Ayat 33 sampai 37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena dia telah mencemooh barisan daripada Allah, atau kata lain, tentara Allah. Dan ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu." Pula kata Daud, "Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, rendah diri. Boleh atau enggak kalau kita rendah diri? Kalau rendah hati, maka itu merupakan satu keharusan. Dan Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Tetapi rendah diri tidak boleh. Tidak boleh kita rendah diri. Orang yang rendah diri adalah orang yang merasa diri kecil. Tidak berarti, tidak penting dibandingkan yang lain. Pertanyaannya, apakah benar kalau kita itu kecil, berarti kita tidak berarti dan tidak berharga? Saya banyak melihat uang penny yang tercecer di jalan. Bukan uang $100, enggak, uang penny. Bahkan di tempat parkir saya seringkali menemukan juga uang penny. Bahkan di dalam washer daripada apartemen, washer yang umum, semua orang mencuci pakaian di tempat itu, saya dapati uang penny
ada di dalamnya. Dan orang yang ketinggalan uang penny ini tidak mengambilnya kembali. Saya mulai berpikir, saudara sekalian, bahwa orang tidak menghargai uang penny, menganggap tidak bernilai, dan tidak berguna uang penny karena nilainya hanya 1 sen. Dan uang tersebut merupakan uang yang nilai daripada uang tersebut paling kecil. Sehingga jatuh pun tidak dipungut. Sekali lagi karena nilai uang itu kecil. Jadi dianggapnya yang kecil itu nggak berguna. Nah, apakah benar yang kecil itu tidak berharga dan tidak bernilai? Satu hari saya tak sengaja melihat channel YouTube yang membahas uang koin kuno. Artinya uang koin yang dicetak lama banget. Pada tahun-tahun yang lalu lama banget. Yang ternyata harganya itu nggak murah. Mahal. Sejak saat itu saya mencoba untuk mengumpulkan uang koin Amerika. Siapa tahu dapat uang koin kuno. Saya mulai mengkeker, saudara sekalian. Mulai daripada penny, nickel, dime, quarter, half dollar, dan $1. Satu hari, saya berhasil menemukan uang penny 1 sen yang dicetak pada tahun 1943. Kemudian saya mencoba men-search di internet. Berapa sih harga uang koin 1 penny tahun 1943? Dan saya mendapatkan penilaian harga daripada uang penny tahun 1943. Harganya kira-kira $300. Wow, uang 1 sen yang dibuang-buang orang, yang kelihatan tidak ada nilainya, ternyata berharga. Jadi, kita mengambil pelajaran di dalam hal ini, jangan sekali-sekali menganggap remeh yang kelihatan kecil, yang kelihatan tak berharga dan tak penting. Jangan kita merasa diri kecil, tak berharga, tak penting. Ingat bahwa Tuhan mampu menjadikan yang kecil itu besar. Yang tak penting menjadi penting. Yang tak berharga menjadi berharga. Kuasa di dalam tangan daripada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29, dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Tuhan itu memiliki kuasa. Ingat.
Mampu menjadikan orang yang bodoh itu dibuat menjadi pandai. Yang lemah bisa dibuat menjadi kuat. Yang tidak terpandang dan hina bisa dibuat menjadi terpandang dan mulia. Dan yang tidak berarti dibuat menjadi berarti. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa diri kita itu rendah. Jangan sekali-sekali kita merasa diri kita kecil, nggak ada artinya. Tetapi Tuhan mampu untuk mengubah kehidupan kita menjadi besar, menjadi berarti, menjadi berguna bagi Tuhan. Daud merupakan contoh orang yang tidak rendah diri. Dia merasa dirinya, dia tidak merasa dirinya kecil. Ketika berhadapan dengan Goliat yang tubuhnya raksasa. Orang yang tidak rendah diri, orang yang berani, yang tidak takut tampil. Orang-orang Israel tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Walaupun dihina, dicemooh, mereka tidak berani tampil. Karena apa? Karena merasa diri kecil, takut melihat perawakan daripada Goliat yang besar. Mereka kalah sebelum berperang karena mereka takut menghadapi Goliat. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang, yang muncul adalah rasa takut, bingung, tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan. Tapi kita belajar daripada Daud, Daud tidak takut menghadapi. Karena ia percaya bahwa yang menyertai dia lebih besar daripada Goliat. Kita harus ingat, ketika kita menghadapi musuh, apakah itu penyakit, apakah itu pekerjaan yang hilang, apakah itu kesulitan di dalam usaha kita, ingatlah, yang menyertai kita itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Hal yang kedua, orang yang tidak rendah diri adalah orang yang memiliki keyakinan diri yang kuat. Daud memiliki keyakinan diri yang kuat. Dia percaya bahwa yang menyertai dia lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Dia percaya bahwa Tuhan yang ia percayai pasti akan memberikan kemenangan kepadanya. Apakah kita juga memiliki keyakinan ini di dalam kehidupan kita? Bahwa yang menyertai kita akan memberikan kepada kita kemenangan atas segala kesukaran yang kita hadapi. Daud memiliki keyakinan ini, saudara sekalian. Walaupun secara perbandingan Daud tidak akan mungkin menang melawan Goliat. Melihat perbandingan Daud dan Goliat, Daud hanya sebagai underdog di dalam menghadapi Goliat. Penampilan fisik, kita melihat bahwa Daud dan rata-rata orang Ibrani memiliki tinggi hanya 5 feet dan 5 inches.
kalau kita konversikan di dalam meter, maka tinggi Daud dan rata-rata orang Ibrani hanya 1 meter 65 cm. Sedangkan Goliat memiliki tinggi 9 inches. 9 feet dan 9 inches. Yang kira-kira tinggi daripada Goliat adalah 3,1 sampai 3,2 meter. Tinggi Goliat hampir 2 kali lebih tinggi daripada Daud. Dan badan Goliat pasti lebih besar daripada Daud karena dia adalah dilatih sebagai prajurit sejak masa muda. Badannya kekar sehingga penampilan dari Goliat sungguh membuat ciut hati bagi lawannya. Tapi Daud tidak pernah takut menghadapi Goliat yang besar. Pengalaman di dalam peperangan. Daud tidak memiliki pengalaman di dalam peperangan. Karena ia tidak pernah menjadi prajurit. Profesi daripada Daud hanya gembala kawanan kambing domba. Dan pengalaman yang dialami dalam profesinya hanya ketika menghadapi singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan yang digembalakannya. Maka ia menghajar dan melepaskan domba yang dimangsa oleh binatang yang buas. Dan apabila singa dan beruang itu menyerang aku akan menangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Ia adalah gembala yang baik, yang sangat bertanggung jawab untuk kawanan kambing domba yang digembalakannya. Ia merupakan gambaran daripada Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus gembala yang baik, yang care, yang melindungi, yang mencari mereka yang terhilang, bahkan rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Menyelamatkan mereka yang mau percaya kepadanya. Kembali kepada Goliat. Bagaimana pengalaman daripada Goliat? Goliat sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Dan ia benar-benar terlatih di dalam peperangan atau sering kali menghadapi peperangan. Kita melihat persenjataan. Daud hanya persenjatakan tongkat yang selalu berada di tangannya ketika mengembalakan kambing dombanya. Goliat mengenakan perlengkapan perang. Ia mengenakan ketopong tembaga di kepalanya yang melindungi bagian kepala, bagian daripada kepala dan lehernya. Ia memakai baju sirah yang bersisik dan berat baju sirahnya 57 kilogram. Kalau saya konversikan ke kilogram. Ia memakai pelindung, baik kaki maupun di bahunya dari tembaga. Ia memanggul lembing tombak tembaga. Gagang tombaknya
kayu yang berbentuk silinder yang dipakai untuk menenun. Mungkin kalau kita pegang gagang tombaknya, tangan kita nggak cukup memegangnya karena terlalu kecil. Dan panjang gagang tombaknya menurut ahli Alkitab, sesuai dengan postur tubuh Goliat, diperkirakan panjang gagang tombaknya 8 meter. Mata tombaknya seberat 17 kilogram. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Jadi berat seluruh perlengkapan perang yang dikenakan oleh Goliat diperkirakan 124 kilogram. Berat. Kita mengangkat beras, satu karung beras 52 kilogram sudah hahehoh. Apalagi mengangkat barang seberat 124 kilogram. Mungkin kita mengangkat dengan ngeden, saudara sekalian, karena beratnya. Dan seringkali orang yang mengangkat berat, dia dihinggapi oleh penyakit hernia, turun berok, oleh karena yang diangkat terlalu berat. Nah, kembali melihat perbandingan baik secara fisik, pengalaman di dalam peperangan, dan persenjataannya, maka Daud hanyalah sebagai underdogs. Saudara tahu istilah underdogs? Diprediksi orang yang underdog itu diprediksi tidak mungkin menang. Orang yang underdog itu diprediksi kalah melawan Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Atau orang Jawa bilang masih bau kencur. Tidak punya pengalaman. Sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Punya pengalaman yang banyak di dalam peperangan. Nah, seringkali saudara sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan kesukaran, kesulitan, kita hanya dapat mengeluh. Karena kita merasa tidak memiliki kemampuan. Tapi kita harus belajar daripada Daud. Ketika menghadapi Goliat, Daud menghadapi Goliat dengan kepercayaan diri yang kuat. Bahwa Tuhan yang menyertai dia lebih besar daripada musuh yang dihadapi. Apakah saudara memiliki keyakinan ini juga? Bahwa Tuhan yang menyertai engkau lebih besar daripada masalah yang engkau hadapi. Kalau engkau mempunyai keyakinan ini, masalah yang engkau hadapi, engkau lihat masalah itu kecil di hadapanmu. Apakah kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai kita? Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Memberikan jalan keluar kepada kita. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, di dalam 1 Samuel 17 ayat 47 dikatakan, dan supaya jemaah ini tahu
bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhan pertempuran. Sebab di dalam tangan Tuhan pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini yang menjadi dasar keyakinan daripada Daud. Kenapa ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mampu memberikan kemenangan? Sebab di dalam tangan Tuhan pertempuran. Tuhan tidak hanya menyertai, tetapi Tuhan juga turut beserta dengan Daud menghadapi Goliat. Dan kalau Tuhan menyertai Daud, siapa yang dapat melawan? Orang yang disertai oleh Tuhan. Sebab itu kita tidak boleh sekali lagi berputus asa. Ada seorang yang melompat, saudara sekalian, di apartemen. Karena dia tidak tahan lagi menghadapi kesukaran yang datang dalam kehidupannya. Dan saya katakan orang yang putus asa, yang bunuh diri adalah dia bersalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang mati hidup kita. Tidak boleh ada orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Kecuali Tuhan yang mengakhiri kehidupannya. Di dalam Dia ada pengharapan bagi kita. Dan selalu ada pengharapan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus bersandar kepada Dia di dalam kehidupan ini. Lalu kata yang kedua, ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud memiliki keyakinan, dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan saudara tahu bahwa kalau kita percaya kepada Dia, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita percayai. Sebab itu kita harus mempercayakan kesulitan kita kepadanya. Ketika kita mengangkat tangan, tanda kita menyerahkan kesulitan kita kepada Dia. Ketika kita mengangkat tangan sebagai satu tanda, kita katakan, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi menghadapi masalah yang saat ini aku hadapi. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan dan menolong, menyelamatkan kita. Di hadapan Tuhan, Goliat tidak ada artinya apa-apa. Di dalam surat Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Ia di pihak kita, menjadi pembela kita, siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa melawan orang yang disertai oleh Tuhan? Tentu tidak ada seorang pun yang dapat melawan Tuhan. Nebukadnezar, Raja Babel yang saat itu merupakan negara superpower. Babel merupakan negara superpower. Di mana tidak ada satu negara yang bisa dan mampu melawan Babel. Ia meninggikan diri. Ia merasa paling berkuasa. Tidak ada satu negara yang bisa melawannya. Apakah benar tidak ada yang bisa melawan dia? Dan Tuhan melihat keadaan ini. Kemudian Tuhan bertindak.
Tuhan tidak menyukai kesombongan. Tidak menyukai orang yang memegahkan diri. Tuhan merendahkan yang sombong dan meninggikan mereka yang rendah hati. Dan kalau Tuhan bertindak, Nebukadnezar tidak mampu melawan kuasa daripada Tuhan. Nebukadnezar direndahkan ke titik yang paling rendah, dihinakan. Ia menjadi gila dan hidup seperti binatang selama 7 masa atau 7 tahun. Setelah mengalami kejadian ini, dia pulih, kemudian dia mengakui bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Dia memuliakan dan membesarkan nama daripada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat melawan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat melawan orang yang diurapi dan disertai oleh Tuhan. Tuhan pasti akan membela ketika kita menghadapi segala macam masalah. Dia pasti akan memberikan kekuatan, jalan keluar. Dia tidak pernah berdiam diri. Apakah kita ingat bahwa dia adalah jalan menuju kepada Bapa? Tidak ada jalan lain untuk orang masuk surga. Dia adalah jalan. Dan dia juga adalah jalan keluar bagi kita sekalian. Ketika tidak mendapatkan jalan keluar, ingatlah bahwa dia adalah jalan keluar. Ketika kita menyerahkan segala kesukaran kita, kesulitan kita kepadanya, maka dia akan membukakan lautan kolsum, lautan merah, lautan kesukaran. Dan dia membuat jalan supaya umat daripada Tuhan diselamatkan dari kesukaran yang dihadapi. Dia adalah kebenaran. Dia benar. Tapi dia menjadi tidak benar. Dijadikan, dia tidak berdosa, tetapi dijadikan berdosa. Oleh karena kita sekalian. Supaya melalui kematiannya di atas kayu salib, kita dibenarkan, dikuduskan. Dia adalah kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan akan hidup untuk selama-lamanya. Sehingga di dalam segala kesukaran, kita harus ingat ayat ini. Bahwa dia adalah jalan bagi kita. Bahkan ketika kita tidak mendapati jalan, ingatlah, Tuhan adalah jalan keluar untuk menyelesaikan, mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Kita masuk bagian yang ketiga, cara Daud mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan perlengkapan perang. Ketika Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian berikhtiar berjalan, tapi tidak dapat berjalan karena terlalu berat bagi Daud. Karena dia tidak terbiasa untuk mengenakan perlengkapan perang.
Kemungkinan kalau Daud menghadapi Goliat dengan perlengkapan perang, maka dapat dipastikan Daud pasti kalah. Daud tidak bisa menang, tidak dapat survive. Daud mengalahkan Goliat hanya di dalam nama Tuhan. Nah, ini penting, saudara sekalian. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Ya, tombak atau lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Sekali lagi, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu. Supaya seluruh bumi tahu. Bahwa Israel mempunyai Allah. Israel mempunyai Allah. Dan yang menarik, saudara sekalian, kata-kata Daud kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak atau lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan ketika dia setelah mengucapkan hal ini, Daud menembakkan sebuah batu di dalam nama Tuhan melalui umban-umbannya. Dan Tuhan tahu, saudara tahu apa yang terjadi, Tuhan itu bekerja. Batu itu melesat seperti pelor. Kena ke dahi yang tidak terlindung oleh ketopong. Dan terbenam, nancap di dahi Goliat. Ia terjerumus mukanya ke tanah dan dipenggal. Nama ini yang kita kenal. Nama Tuhan Daud. Kita kenal hanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nama Tuhan itu berkuasa. Bukan hanya pada masa Daud, tetapi pada saat ini di mana kita hidup. Nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Nama yang dipercayai oleh Daud. Tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Menaklukkan setan-setan. Di dalam Lukas 10 ayat 17-20, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi atau di dalam namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Oleh karena memberontak terhadap Allah. Dibuang dari langit ke bumi. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi yang harus menjadi sukacita kita yang terbesar oleh karena nama kita terdaftar di sorga. Ketika kita percaya Yesus, maka nama kita terdaftar di sorga. Terdaftar di dalam kitab kehidupan daripada Allah. Tapi hal yang menarik dikatakan bahwa nama Yesus
yang membuat roh-roh yang jahat itu takluk. Sehingga kita tidak takut menghadapi roh-roh yang jahat. Karena kita memiliki senjata untuk mengalahkan mereka. Dan senjata itu apa? Senjata itu adalah senjata yang ampuh, yaitu nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus kita percaya Tuhan bekerja ketika kita sebut namanya dan memberikan kepada kita kemenangan. Juga di dalam segala kesukaran yang kita hadapi. Nama Yesus nama yang berkuasa untuk menjawab doa kita. Yohanes 14 ayat 13, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dia berkuasa. Untuk apa? Untuk menjawab doa kita. Apa yang kita naikkan di dalam menara doa, Tuhan itu berkuasa untuk menjawab, memberikan apa yang kita naikkan kepada Dia. Nama Yesus, nama yang berkuasa menyelamatkan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan namanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Dia berkuasa untuk menyelamatkan kita. Kalau kita percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Dan tidak ada satu jalan lain menuju sorga kecuali jalan itu adalah Yesus. Kalau kita percaya kepadanya, kita akan diselamatkan. Dan saya akan merangkum pada saat ini yang dapat kita pelajari daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan merasa rendah diri. Rendah hati harus, tapi rendah diri no. Jangan merasa rendah hati, karena kita punya Tuhan. Jangan merasa terlalu kecil, sehingga kita takut menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Yang kedua, percayalah bahwa yang menyertai engkau lebih besar daripada segala kesukaran, kesulitan apapun yang engkau hadapi. Dan yang terakhir, selalu ingat, nama Yesus berkuasa memberikan jalan keluar, menjawab doa-doa kita. Nama itu berkuasa, sehingga roh-roh jahat tunduk di dalam nama daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama pada kesempatan ini, saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya akan Tuhan kita. Teguhkan hatimu. Percaya Tuhan yang menyertai engkau demikian besar. Percayalah bahwa Tuhan yang menyertai engkau sanggup untuk memberikan kemenangan kepada kita. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan selalu ingat nama Tuhan yang berkuasa ketika kesukaran dan kesulitan datang dalam kehidupan kita. Semuanya berdoa. Mari kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Tuhan yang demikian besar. Demikian besar. Kita mengucap syukur. Tuhan yang demikian besar, yang menyertai kita. Semuanya berdoa. Mungkin engkau datang dengan segala masalah.
yang engkau hadapi. Apakah itu sakit? Apakah engkau membutuhkan pekerjaan? Apakah engkau menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain di dalam kehidupanmu? Ingatlah, engkau memiliki nama yang sangat berkuasa, yang lebih besar daripada masalah yang kau hadapi. Nama yang sangat berkuasa untuk memberikan jalan keluar kemenangan kepadamu. Nama yang mampu menjawab doa-doamu. Taruhlah segala kesukaranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai tanda bahwa engkau mau menyerahkan, mempercayakan segala kesulitan itu di dalam tangan Tuhan. Angkat kedua tanganmu supaya Tuhan akan turun tangan menolong kepada engkau ketika engkau mengatakan, aku nggak mampu lagi menghadapi semuanya ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan saat ini jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Mungkin mereka menghadapi goliat-goliat, masalah-masalah, kesukaran-kesukaran, kesulitan yang besar, yang tidak orang mengetahuinya, tetapi hanya diungkapkan di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah Tuhan mengecewakan orang-orang yang mempercayakan masalahnya kepada Engkau. Engkau tidak pernah Tuhan berdiam diri, tetapi Engkau akan bekerja, kuasa-Mu yang bekerja, memberikan kemenangan kepada anak-anak-Mu sekalian, supaya mereka boleh menyaksikan bagaimana Tuhan itu besar, lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi. Kami hanya berseru sebagai hamba-Mu. Kami berseru sebagai hamba-Mu. Tolonglah anak-anak-Mu Bapa. Kami hanya berdiri di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, supaya Engkau bekerja, dan Engkau sendiri menolong, menyelamatkan anak-anak-Mu, memberikan penghiburan dan kekuatan untuk mereka dengan sabar menantikan pertolongan, keselamatan yang daripada Tuhan. Bersabar untuk mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Karena kami percaya yang menyertai kami adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati segenap anak-anak-Mu sekalian, pekerjaan mereka, usaha mereka, berkati Bapa. Walaupun pada saat ini tempat di mana kami tinggal terkena dampak COVID-19, perekonomian semuanya menjadi anjlok, rusak. Tapi kami percaya bahwa orang yang percaya kepadamu seperti pohon ditanam di tepi sungai berkat daripada Allah yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami, membuat kami bisa survive, hidup, tidak kekurangan. Matahari yang terik sekalipun tidak akan mampu mengeringkan kami, mematikan kami, karena kami berada dekat dengan Engkau di tepi sungai berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami minta supaya saudara-saudara kami, Engkau sendiri yang akan memegangnya,
Dan Engkau sendiri yang akan memeluk mereka, supaya mereka benar-benar merasakan dekatan kasih daripada Allah. Dan mereka boleh hidup melekat hanya kepada Engkau, apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, nama yang luar biasa, nama yang menyelamatkan kami dari kebinasan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kini terimalah anugerah berkat daripada Tuhan yang akan saya sampaikan menyertai saudara-saudara sekalian. Dimanapun engkau berada, hendaknya engkau tetap menjadi saksi daripada Tuhan, supaya melalui hidupmu nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan, dan engkau menjadi berkat bagi sesamamu manusia. Terimalah anugerah berkat yang akan menyertai akan pekerjaanmu pada minggu ini, yang akan menyertai engkau, yang akan menjauhkan engkau daripada segala sakit penyakit. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye.